Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Kasafitri dengan NPM A1M024050. Melalui video ini, saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum sih apa itu pengertian dari filsafat pendidikan? Jadi, filsafat pendidikan adalah kajian yang membahas hakikat, tujuan, nilai, dan proses pendidikan secara mendalam. Filsafat pendidikan membantu kita memahami mengapa pendidikan diperlukan, apa tujuan pendidikan, bagaimana manusia seharusnya dididik, serta nilai-nilai apa yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik. Secara sederhana, filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai pemikiran yang menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Adapun tujuan dari filsafat pendidikan itu sendiri antara lain: 1. Menentukan arah dan tujuan pendidikan. 2. Menentukan nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. 3. Membantu memahami hakikat manusia sebagai peserta didik. 4. Memahami dasar dalam menentukan metode dan proses pembelajaran. 5. Membantu guru menghadapi berbagai permasalahan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu mendorong pendidikan agar tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Adapun fungsi filsafat pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama, landasan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Yang keempat, dasar dalam mengembangkan kurikulum. Yang kelima, pedoman dalam menentukan nilai dan karakter yang perlu dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu alat untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan. Filsafat pendidikan sendiri memiliki ruang lingkup. Beberapa hal yang menjadi kajian dalam filsafat pendidikan antara lain: 1. Hakikat manusia. 2. Hakikat pendidikan. 3. Tujuan pendidikan. 4. Hubungan guru dan peserta didik. 5. Pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan. 6. Nilai dan moral dalam pendidikan. 7. Kebebasan dan tanggung jawab peserta didik. Dan yang terakhir yaitu peran pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Adapun 5 jenis aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu idealisme. Yang kedua realisme. Yang ketiga pragmatisme. Yang keempat progresivisme. Dan yang terakhir yaitu eksistensialisme. Idealisme menekankan pentingnya ide, pikiran, moral, dan nilai dalam pendidikan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan memiliki moral yang baik. Realisme memandang bahwa kenyataan atau dunia nyata merupakan sumber pengetahuan. Pembelajaran perlu memberikan pengalaman nyata dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Pragmatisme menekankan pengalaman dan pemecahan masalah. Peserta didik tidak hanya menerima teori, tetapi juga belajar melalui pengalaman dan praktik. Progresivisme menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Peserta didik diberikan kesempatan untuk aktif mencari informasi, bereksperimen, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan kebebasan, pilihan, tanggung jawab, dan pengembangan diri peserta didik. Pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan potensial dan jati dirinya. Filsafat pendidikan itu sendiri memiliki keterkaitan dengan manajemen pendidikan, di mana pengertian dari manajemen pendidikan ini adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai sumber daya pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sumber daya pendidikan dapat berupa guru, peserta didik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, waktu, informasi, serta berbagai kegiatan pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses mengatur berbagai sumber daya pendidikan agar kegiatan pendidikan berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama, mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, menciptakan proses pendidikan yang terorganisasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima,
menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama antara guru, peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, dan juga masyarakat. Adapun fungsi utama manajemen pendidikan itu sendiri yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan atau pengarahan, dan yang terakhir yaitu pengawasan atau evaluasi. Perencanaan merupakan kegiatan yang menentukan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, menyiapkan media dan sumber belajar. Pengorganisasian itu sendiri merupakan proses membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang agar setiap orang dapat bekerja sesuai dengan perannya. Contohnya yaitu membentuk kelompok belajar. Pelaksanaan sendiri merupakan kegiatan menjalankan rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, guru dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Contohnya yaitu guru melaksanakan pembelajaran pada kelas. Pengawasan merupakan kegiatan memantau dan menilai apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan. Contoh dari pengawasan ini sendiri yaitu mengevaluasi hasil belajar siswa. Adapun 5 teori manajemen pendidikan antara lain, yang pertama, teori manajemen klasik, yang kedua, teori manajemen ilmiah, yang ketiga, teori hubungan manusia, yang keempat, teori sistem, dan yang terakhir yaitu teori manajemen berbasis sekolah. Teori klasik menekankan pembagian kerja, struktur organisasi, aturan, efisiensi dalam menjalankan suatu organisasi. Teori manajemen ilmiah menekankan efisiensi kerja melalui perencanaan yang sistematis, pembagian tugas, dan penggunaan cara kerja yang efektif. Teori hubungan manusia menekankan bahwa manusia merupakan bagian penting dalam organisasi. Hubungan yang baik, komunikasi, motivasi, dan kerjasama dapat meningkatkan kinerja. Teori sistem dapat diartikan sebagai sekolah dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas berbagai bagian yang saling berhubungan. Contohnya yaitu input, proses, output, dan juga evaluasi. Manajemen berbasis sekolah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengelola berbagai sumber daya dan program sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sekolah. Filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat pendidikan menentukan kemana pendidikan diarahkan, sedangkan manajemen pendidikan menentukan bagaimana pendidikan tersebut dikelola agar tujuan dapat tercapai. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan memberikan landasan pemikiran, sedangkan manajemen pendidikan membantu mewujudkan landasan tersebut dalam praktik pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.